Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang asal-usul keris setan kober dan perjalanan cerita sejarahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya Panji Sumirang sudah sampai di Dukuh Rahtau, kemudian juga sudah bertemu dengan Lurah Ki Sentani. Kemudian Lurah Sentani berjanji akan mengantarkan Panji Sumirang ke tempat Empu Rahtau. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Panji Sumirang dalam keadaan menunggu, yaitu menunggu janji karena akan dijemput sendiri oleh Lurah Ki Sentani. Ternyata Ki Lurah Sentani sudah ada di belakangnya, kemudian menyapa, "Wahai Kisana, Panji Sumirang, tambatkan kuda-kuda yang ada di sini. Tambatkan kudamu di sini, pasti tidak akan hilang dan tidak akan kemana-mana. Ayo ikuti saya antarkan ke rumah Empu Rahtau." Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah 12 orang yang membawa obor. Kemudian orang ini mengambil posisi. Di depan ada 4 orang, kemudian di tengah ada 4 orang, kemudian di belakang ada 4 orang. Kemudian Lurah Ki Sentani dan Panji Sumirang berada di tengah-tengah. Ki Lurah ada di depan Panji Sumirang. Kemudian mereka berbaris, kemudian berjalan. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya mereka diajak keluar desa, melewati lorong-lorong kecil, melewati rerimbunan, dan kemudian naik di atas perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Setelah itu, turunlah dari perbukitan itu. Kemudian tiba-tiba Ki Lurah Sentani kemudian berhenti. "Wahai Kisana, aku tidak bisa mengantarkan sampai ke tempatnya. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Tetapi jangan khawatir, akan saya tunggu di sini sampai kamu keluar dari rumah itu, karena aku akan mengantar kamu ke tempat yang lain." Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Panji Sumirang menoleh ke arah rumah yang ditunjuk oleh Ki Lurah Sentani, bahwa ada rumah yang ada di depannya. Kemudian Panji Sumirang berjalan menuju ke rumah itu. Setelah sampai di depan rumah, ternyata ada sebuah rumah tua yang sudah tidak terawat. Bahkan di depan rumah itu, dinding-dindingnya sudah banyak yang berlobang. Bahkan tanaman-tanaman merambat, pohon-pohon galing sudah merambat ke dinding-dinding rumah itu. Panji Sumirang kemudian berhenti di depan pintu, kemudian mengetuk pintu, kemudian mengucapkan, "Permisi kula nuwun," agar dibukakan oleh empu
yang punya rumah. Ternyata dengan ketukan beberapa kali dan juga salam kula nuwun yang dilakukan berulang-ulang, ternyata tidak ada jawaban dari empunya rumah. Akhirnya Panji Sumirang mencoba untuk mendorong pintu itu pelan. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Akhirnya Panji Sumirang membuka pintu itu dan kemudian masuk. Kemudian ditutup kembali pintunya. Ternyata di dalam rumah itu hanya ada penerangan lampu teplok yang tidak begitu terang. Dan juga alangkah terkejutnya Panji Sumirang. Ternyata di dalam rumah itu tidak ada orang. Hanya ada sebuah makam. Kemudian di pusara itu tertuliskan Empu Rahtawu. Panji Sumirang akhirnya sadar bahwa dirinya diperintahkan ke Empu Rahtawu. Artinya adalah diperintahkan untuk mengunjungi makam dari Empu Rahtawu. Akhirnya Panji Sumirang berdiam sambil mengamati kiri dan kanan dan juga sambil mengamati makam yang ada di depannya. Tiba-tiba terdengar suara, "Benar, kamu saya arahkan untuk datang ke tempat ini adalah untuk mengunjungi makam cucu buyutku, yaitu Empu Rahtawu." Tentu saja Panji Sumirang terkejut dengan suara itu. Tiba-tiba orang yang berkata itu menampakkan dirinya. Panji Sumirang langsung berkata, "Eyang Jenggolomane." "Benar, aku Eyang Jenggolomane." "Ketahuilah, Ger Panji Sumirang, aku ini ditugaskan oleh junjunganku, yaitu Prabu Jayabaya yang ada di Kediri. Tugasku adalah untuk mencari orang yang tepat guna mendamaikan dunia ini, agar damailah Jenggolo dan Panjalu. Aku adalah pepunden dari Panjalu Jenggolo. Oleh sebab itu, aku ingin mencari orang yang tepat, dan kamulah orang yang paling tepat yang aku pilih." Kemudian Panji Sumirang bertanya, "Eyang memilih aku sebagai orang yang tepat. Untuk apakah, Eyang?" Maka Jenggolomane melanjutkan menjelaskan, "Kamu tidak usah tahu sekarang. Seiring perjalanan waktu dan karmamu, kamu akan tahu sendiri nanti. Sekarang bacalah mantra yang aku ajarkan." Akhirnya Panji Sumirang duduk bersila dan kemudian membaca mantra yang diajarkan oleh Eyang Jenggolomane. Tiba-tiba mantra yang sudah dibaca itu, makam dari Empu Rahtawu mengeluarkan sinar yang merah. Sinar yang merah ini kemudian diikuti dengan sinar yang terang di bagian pusara kepala. Kemudian sinar-sinar ini berputar. Setelah itu menggumpal dan mengkristal sehingga mewujudkan sebuah pusaka yang menyala merah kebiru-biruan. Kemudian Eyang Jenggolomane tiba-tiba sudah ada di depan pintu.
Kemudian jubah putihnya berubah menjadi warna merah, kebiru-biruan, kehijau-hijauan. Kemudian berputar. Setelah itu menggumpal dan membentuk sebuah bola. Kemudian bola itu meluncur ke ujung dari pusaka yang berdiri di pusara Empurah Tahu. Kemudian masuk dengan begitu pelan tetapi pasti. Setelah itu pusaka menjadi lebih terang lagi. Sebuah pengalaman spiritual Panji Sumirang yang luar biasa. Akhirnya ada bisikan dari telinganya. Ambillah pusaka itu dan masukkan ke dalam sarungnya. Akhirnya Panji Sumirang setelah mendapatkan bisikan itu, kemudian diraihnya pusaka itu. Kemudian diamat-amati sebentar. Setelah itu dimasukkan ke dalam warangkanya. Setelah dimasukkan ke dalam warangkanya, tiba-tiba tubuh dari Panji Sumirang menjadi bersinar merah kebiru-biruan. Setelah itu meredup dan akhirnya hilanglah sinar itu. Seiring hilangnya sinar di tubuhnya Panji Sumirang, maka pusaka yang ada di tangannya juga sirna. Kemudian ada bisikan bahwa pusaka sudah menyatu di dalam darah dagingmu. Dan apabila kamu ingin menggunakan pusaka itu, cukup dengan membaca mantra yang aku ajarkan. Itu adalah bisikan yang diterima. Akhirnya Panji Sumirang mengerti bahwa pusaka itu sudah menyatu di dalam darah dagingnya. Akhirnya pamit kepada Empurah Tahu. Kemudian dia keluar dari rumah itu menuju Ki Lurah yang sudah menunggu di atas bukit. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu, setelah sampai di hadapan Lurah Ki Sentani, maka Lurah Ki Sentani tidak pakai bertanya apapun. Langsung dia berjalan. Kemudian diikuti oleh Panji Sumirang dan kemudian arahnya adalah berbalik ke jalan yang dilewati tadi. Setelah sampai di ujung, tidak belok ke kiri tapi dia belok ke kanan. Kemudian menuruni sebuah bukit. Setelah itu, setelah sampai di kaki bukit yang tidak terlalu tinggi itu, kemudian dia berjalan mengitari sebuah bukit kecil. Kemudian dia naik bukit yang kecil itu, kemudian dia turun lagi. Tetapi belum sampai di kaki bukit, tiba-tiba Ki Lurah Sentani berhenti. Wahai Kisana Panji Sumirang, itu ada goa. Masuklah ke dalam goa itu, karena sudah ada orang yang menunggu dirimu. Jangan khawatir, tidak ada jebakan apapun. Jangan khawatir, semuanya akan berjalan baik dan semuanya berniat baik. Aku akan menunggu di sini sampai kamu keluar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang tanpa ada keraguan masuk ke dalam gua itu. Ternyata di dalam gua itu ada lampu yang begitu banyak, sehingga di dalam gua itu terang benderang. Ketika Panji Sumirang masuk, kemudian dia menoleh ke kanan, maka di sana, di ruangan itu ada sebuah batu besar, di mana di atas batu itu duduklah seseorang yang memakai jubah hitam, kemudian menghadap ke arah dinding, membelakangi orang yang mau menghadap. Sehingga Panji Sumirang tidak tahu
wajah dari orang itu. Karena Panji Sumirang hanya bisa melihat dari belakang. Tetapi tiba-tiba orang itu berkata, "Selamat datang Panji Sumirang. Apakah kamu sudah ketemu dengan Empu Rahtau?" Panji Sumirang kemudian menjawab, "Aku sudah ketemu dengan Empu Rahtau." "Kalau kamu memang sudah bertemu dengan Empu Rahtau, buktikan bahwa kamu sudah bertemu." Akhirnya Panji Sumirang sudah paham. Dia langsung merapalkan mantram untuk mendatangkan keris setan kobra. Dengan waktu yang tidak begitu lama, langsung Panji Sumirang di tangan kanannya sudah ada, yaitu keris yang menyala merah. Kemudian keris itu mau ditariknya keluar, dihunusnya pusaka itu, tapi belum sampai keseluruhan sudah dihentikan oleh orang yang bertopeng itu. "Cukup, tidak usah kamu hunus, kembalikan lagi pusaka itu." Akhirnya pusaka itu setelah dikembalikan lagi, dan kemudian tiba-tiba pusaka itu sirna, hilang. Rupa-rupanya sudah kembali ke tubuhnya Panji Sumirang. "Baiklah, kalau begitu ikutlah saya." Kemudian Panji Sumirang mengatakan, "Nanti dulu, aku belum kenal siapa Andika ini. Kemudian aku mau dibawa kemana? Ketahuilah anak muda, aku adalah Panembahan Wengker. Ikutlah aku untuk menghadap junjunganmu, yaitu Adipati Songgobuwono. Aku tidak kenal dengan kamu, dan aku juga tidak kenal dengan Adipati Songgobuwono. Untuk apa aku ikut? Aku tidak mau." "Baiklah, kalau kamu memang tidak mau." Akhirnya orang itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi Panji Sumirang tidak kalah gesitnya. Ketika orang itu melompat dengan gerakan yang cepat, akhirnya ditariklah jubah hitamnya itu, sehingga orang ini tertahan, tidak jadi pergi. Kemudian Panji Sumirang mengatakan, "Baiklah, kalau begitu aku ikut." Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Panji Sumirang diajak oleh Panembahan Wengker untuk menghadap seorang adipati di Ponorogo, yaitu Adipati Songgobuwono. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus cerita keris setan kober ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.